Guys, Rafathar besok mau sunat, doain ya. Nggak boleh kayak gitu dong. Rafathar mau disunat. Mau marah ya nanti. Nggak boleh gitu ah. Begitulah pernyataan yang diumumkan Raffi Ahmad. Senin 16 Maret 2020, Rafathar Malik Ahmad, anak sematawayang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, akhirnya sudah sepenuhnya menjadi lelaki. Semalam Rafathar dihitan alias disunat di sebuah rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Raffi Gigi pun terlihat menemani jagoan ciliknya disunat. Lucunya, Rafathar ternyata tidak sendiri. Ia ditemani saudaranya yang juga mau disunat. Seperti inilah tingkah pola Rafathar dan kedua saudara laki-lakinya ketika mau disunat. Mau anterin Rafathar sunat. Siapa yang mau disunat? Angkat tangan. Siapa yang mau disunat? Aku. Semua. 1, 2, 3. Disunat ya. Oke, sunat ya. Sunat. Disunat. Anaknya disunat. Sunat. Siri dua anaknya disunat. Kita bapak-bapak nganterin anaknya sunat. Sunat. Rafathar lagi nunggu disunat. Tenang aja, A. Oke? A tegang. Jangan, nggak apa-apa. Sayang, tenang aja sunat. Raffi sibuk merekam video, sedangkan Gigi khusyuk membaca lantunan doa untuk menyemangati Rafathar yang akan disunat. Maklumlah, bagi Rafathar yang baru berusia 5 tahun, sunat merupakan pengalaman baru sekali seumur hidup yang sangat menegangkan. Alhasil, bermain gadget dan main lari-larian di lorong rumah sakit menjadi jalan pelepas ketegangan bagi Rafathar dan kedua saudara laki-lakinya. Sembari menunggu giliran masuk ruang operasi untuk disunat. Ini bertiga mau pada disunat. Wow. Siapa yang pertama? Bara pertama. Harik nggak mau pertama. Keputusan Raffi Gigi yang menghitan Rafathar di usianya yang baru 5 tahun ternyata mendapat dukungan semangat dan banjir doa dari netizen, termasuk rekannya sesama artis. Akhirnya saat yang dinantikan tiba juga. Rafathar naik ke meja operasi untuk disunat. Sambil bermain gadget dan ditemani Raffi Gigi, Rafathar pun akhirnya disunat. Kini, Rafathar sudah menjadi lelaki sejati. Wah, abis sunat dapat mainan asyik. Sehari sebelum sunat, Raffi Gigi sempat mengajak Rafathar jalan-jalan ke Bandung, Jawa Barat untuk bersilaturahmi dengan teman dan keluarga Raffi. Raffi juga tak ketinggalan mampir ke rumah nenek tercinta, Mami Popon. Sehat? Alhamdulillah. Aku punya oleh-oleh apa ya? Aku kasih uang cash aja buat Mami gimana? Alhamdulillah. Oleh-oleh ya? Hebat yang Mami lihat di YouTube di mana-mana. Raffi yang dermawan. Waduh. Mami baca. Ya alhamdulillah. Kan diajarin sama neneknya. Gitu ya. Iya. Mami sehat, banyak virus. Oh, iya. Tapi aku sih sehat. Aku lagi di rumahnya Mami Popon. Mami sehat-sehat ya. Aku pergi dulu ya. Cium ya. Oke. Nanti tunggu di vlog aku ya. Mami Popon. Lebaran kita foto-foto. Oh iya. Nanti kita seluruh di mana itu baiknya ya? Apakah di studio atau oleh? Hanya untuk mengejar laki-laki. Buat apa sih benang biru kau sulap menjadi kelambu? Kisah artis sinetron Vanessa Angel setahun terakhir memang sensasional. Sempat mendekam 5 bulan di rutan Medaeng, Surabaya akibat kasus penyebaran video asusila. Akhir tahun lalu, Vanessa menikahi sang kekasih Febri Ardiansyah atau yang akrab disapa Bibi Ardiansyah. Kini, Vanessa sedang merenda kebahagiaan bersama Bibi dan calon anak mereka kelak. Di saat Vanessa mengandung benih Bibi dan sudah memasuki usia 20 minggu, yang tersisa tinggal tawa dan cerita bahagia. Vanessa dan Bibi saat ini memang sedang menanti kelahiran buah hati pertama mereka. Hingga usia 5 bulan kehamilannya, Vanessa ternyata tak mengalami kesulitan. Bahkan menurut pengakuan Bibi, justru dialah yang ngidam atas kehamilan istrinya.
20 minggu. Ngidam apa aja? Ngidam apa aja Mbak Vanessa? Ngidam duit banyak. Gue sih kayaknya ngidamnya makanya agak gemukan sekarang. Ngidam apa sih? Ngidam apa Mas? Kalau gue sih ngidamnya pengen pohon-pohon. Kemarin Vanessa juga pengennya tanaman-tanaman gitu di rumah. Jadi kita banyakin tanaman lah di rumah. Kehamilan Vanessa memang jadi cerita bahagia mereka. Tidak perlu menunggu terlalu lama, anugerah itu mereka dapatkan. Kini, naluri keibuan Vanessa mulai tumbuh saat merasakan ada kehidupan di dalam perutnya. Lantas, apakah Bibi tidak membatasi aktivitas dan kesibukan istrinya yang sebentar lagi akan jadi ibu bagi anaknya tersebut? Vanessa lebih tenang, lebih sering apa ya? Mungkin orang katanya orang itu kalau Google pregnant high, jadi dia lagi hamil dia kayak adem sendiri gitu karena anaknya. Jadi dia tiba-tiba lagi di kamar atau lagi nonton TV tiba-tiba, kenapa kamu ketawa-tawa sendiri? Tahu bayinya nendang, ada yang enak gitu di hatiku, ada yang bikin aku tenang. Gitu. Oke, masa bisa. Di tengah kebahagiaan dan harap-harap cemas menanti kelahiran, terselip harapan Bibi untuk jenis kelamin buah hati mereka. Sekarang berharap apa lagi? Kenapa lagi? Karena apa ya? Biar bisa jagain Vanessa aja sih. Biar jagain Tadi pengen perempuan, cuman kayak perempuan gitu banget. Heboh gosip Jennifer dan punya suami dua alias poliandri terus bergulir kencang. JJ dikabarkan belum resmi bercerai dari suami pertamanya, Bobby Michael Reza, karena masih berproses di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sedangkan saat ini, JJ berstatus istri siri Faisal Haris. Berdasarkan fakta yang ada, JJ jelas masih istri sah Bobby Michael Reza, yang akta cerainya belum diketuk palu oleh negara. Dan JJ juga merupakan istri siri Faisal Haris. Benarkah JJ yang baru menggugat cerai Bobby pada Januari 2020 berpoliandri alias punya suami dua? Tidak bisa ditanya ke saya. Kita kan hanya menerima, pokok perkara kan belum diperiksa. Nanti yang menentukan hitam putihnya majelis hakim. Pokok perkara nggak bisa saya periksa. Adalah dia mengajukan cerai kepada suaminya yang bernama itu. Nah, gitu. Tapi alasan nanti di persidangan nanti boleh sana lihat ketika sidang tanggal 1 April. Nah kalau satu saya tidak ngerti, tanya aja langsung ke orangnya. Yang jelas ada perkara itu diajukan, nanti ada tahap pembuktian. Tahap pembuktian itu diperiksa A sampai Z-nya. Nanti putusannya apakah perkaranya dikabulkan atau ditolak, gimana nanti. Saya belum bisa mengatakan poliandri atau apapun enggak gitu. Artinya saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. kondisi sosial masing-masing perempuan atau laki-laki kan beda-beda. Jadi dia mendahulukan dulu, ya udah nikah dulu aja, yang penting kita terhindar dari zina. Wajib dulu deh, ada saksi, ada wali, ada kedua mempelai, kita sah dulu baru nanti urus ke ke pengadilan, ke segala macam, biar untuk mengurus harta gono gini. Dalam agama sebenarnya ini udah mengarah ke mudorot, udah mengarah ke perbuatan yang tidak baik, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jennifer dan Bobby Michael Reza menikah 8 Maret 2015. Pengadilan Agama belum menjatuhkan vonis cerai kepada JJ dan Bobby. Dan pada 9 Desember 2016, JJ justru malah menikah siri dengan Faisal Haris. Lantas, benarkah demi Faisal Haris, JJ rela dicap sebagai pelakor, menghempaskan Sarita Abdul Mukti sebagai istri sah Faisal Haris, dan meninggalkan Bobby Michael sebagai suami sahnya? Kalau itu saya terus terang no comment juga, karena terus terang sampai sekarang saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ, jadi saya belum bisa menjelaskan detail pokok perkaranya, kebenarannya, apakah tiba-tiba menikahi Mbak JJ, bagaimana kita nggak tahu juga. Terus terang info yang saya dapatkan tidak langsung dari Mas Haris ataupun Mbak JJ, saya dapatkan dari media kan, bahwa gugat bulan Januari, sidang bulan Maret, pertama sidang kedua April. Sidang pertama 20 Februari, kuasa penggugat datang, tergugat tidak datang. Kita tunda, nanti sidang lagi 1 April. Agendanya tadi itu memanggil tergugat dan perintah menghadirkan prinsipal.
Intinya adalah kalau memang ada panggilan ya harus datang. Kalau memang ternyata ada panggilan lagi di pengadilan lain atau pengadilan agama, saya sampaikan ya harus datang juga.